PSSI akan menaturalisasi 2 pemain asing keturunan Indonesia lagi. Ada nama baru kali ini yang diungkap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengungkapkan kepada publik bahwa saat ini PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke timnas Indonesia. Baru saja diungkapkan oleh Arya Sinulinga, 2 pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari 2 pemain rahasia ini. Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi depan agar tim asuhan Shin Tae-yong semakin gahar lagi. Diketahui pemain naturalisasi timnas Indonesia mendapat banyak pujian, salah satunya dari sejumlah media asing. Kesuksesan pemain naturalisasi dalam memajukan proses perkembangan timnas Garuda membuat banyak mata menyoritinya dengan baik. Seperti yang kita lihat, pemain naturalisasi timnas Indonesia di kelompok umur dan juga senior memberikan dampak positif bagi permainan di atas lapangan. Proses naturalisasi pemain oleh timnas Indonesia terus berlanjut, dan kali ini PSSI tengah mempersiapkan satu nama yang menghebohkan publik sepak bola tanah air. Pemain yang akan dinaturalisasi tersebut adalah Reno Muns, yang saat ini bermain di klub top Eropa, Bayer Leverkusen, di Bundesliga. Reno Muns, yang memiliki darah Indonesia, lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005 dan saat ini berkewarganegaraan Jerman. Kehadirannya membuat para penggemar timnas Indonesia sangat antusias, mengingat peluang untuk bisa naturalisasi cukup tinggi. Menariknya, ada kemungkinan Reno Muns dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa perlu melalui proses naturalisasi. Hal ini dikarenakan status kelahirannya di Indonesia yang membuka kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda. Performa gemilangnya di Leverkusen menarik perhatian timnas Jerman U19. Reno Muns sudah mencatatkan debutnya bersama timnas Jerman U19 sejak 2023 dan telah tampil dalam 7 pertandingan, termasuk laga persahabatan dan kompetisi resmi seperti kualifikasi Euro U19. Reno Muns telah menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di level internasional. Pengalamannya bermain di tim besar Eropa seperti Bayer Leverkusen menambah nilai lebih bagi dirinya. Banyak pihak berharap Reno Muns bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Mengingat kontribusi yang dapat ia berikan dengan latar belakang dan pengalamannya yang luar biasa. Langkah PSSI untuk mendatangkan pemain sekelas Reno Muns menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia ke depannya. Pemain yang bakal didatangkan Shin Tae-yong ke skuad Garuda untuk mengisi lini depan. Pemain tersebut adalah Daan Rots. Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. STY masih mencari-cari sosok penyerang haus gol untuk memperkuat skuad Garuda. STY harus mempersiapkan tim terbaik untuk menghadapi round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk mampu bersaing lolos dari grup C, STY harus menambah kekuatan skuad Garuda dengan menambah pemain keturunan yang mumpuni. Melalui scoutingnya, STY akhirnya menemukan bakat hebat seorang Samuel Daniel Rots. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Musim lalu Daan Rots bermain sebanyak 33 pertandingan. Ia pun sukses mencetak 7 gol dan menyumbang 10 assist. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Hanya saja tidak diketahui secara pasti, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi timnas Indonesia U19 atau timnas Indonesia senior. Seperti yang diungkapkan manajer timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks, Tim Gepens dan Mauresmo Hinoke.
Jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gepens dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab, 3 pemain ini sudah sering dibahas, termasuk telah memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes akan segera menentukan nasibnya dalam waktu dekat. Nasib pemain naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes sempat menjadi tanda tanya usai sang pemain harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi yang mengabarkan kepastian sidang Paes di CAS. Yunus menyebut jika sidang kiper FC Dallas akan dilakukan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan pengumuman hasil sidang akan dikeluarkan sehari setelah HUT RI ke-79 yaitu 18 Agustus mendatang. Ia juga berharap Paes dan pihak PSSI bisa memenangkan sidang perpindahan federasi pemain naturalisasi ini. Dalam masalah yang dihadapi Paes sendiri adalah sang pemain pernah membela Belanda U21 pada ajang resmi. Namun diketahui Paes saat itu sudah berusia lebih dari 21 tahun dan terganjal statuta FIFA tentang perpindahan federasi. Jika berhasil memenangkan sidang ini, maka kiper MLS ini dapat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tenaga Paes tentu dibutuhkan lini belakang Garuda yang akan hadapi tim kuat asal Asia nantinya. Media asing asal Cina, Sohu menyorot program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI guna memenuhi kebutuhan pemain berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan ini dilontarkan media tersebut lantaran Cina berada satu grup dengan Indonesia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi gila-gilaan yang mereka sorot bisa dibilang memang tengah dilakukan timnas Indonesia. Misalnya saja pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, pelatih Shin Tae-yong memanggil sedikitnya 11 pemain naturalisasi. 11 pemain tersebut yakni, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Ragnar Oratmengoen, Tom Haye, Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Jelang berlaga di putaran ketiga, Shin Tae-yong mengaku bakal menambah striker baru. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai, pemain depan Indonesia yang ada saat ini seperti Ragnar atau Rafael belum menunjukkan penampilan terbaik mereka. Sejak pernyataan itu, beberapa nama ramai dikait-kaitkan seperti Ula Romeni, Kevin Dix, hingga Mees Hilgers. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi para pemain itu. Media asal Korea Selatan menyarankan agar timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap bintang muda Belanda ini. Hal ini dirasa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Kabar timnas Indonesia yang tengah berburu striker untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan sampai terdengar ke luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sampai ikut merekomendasikan nama striker grade A asal Belanda yang bisa direkrut Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan Esports News justru tidak merekomendasikan nama Ula Romeni sebagai kandidat utama striker timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka punya rekomendasi pemain lain yang sebaiknya bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia yaitu striker FC Twente, Daan Rots. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong apabila ditawari oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Martin Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Martin Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu, kata Erick Thohir. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga enggak wakilin FIFA, ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidangnya, katanya memperjelas.
PSSI sebelumnya memastikan bakal berupaya memastikan Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda ke Indonesia karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia masih berlanjut, 1 pemain lagi kabarnya akan segera dinaturalisasi PSSI. Salah satu nama pemain yang akan dinaturalisasi ini bikin heboh karena saat ini bermain bersama klub top Eropa, nama itu adalah Reno Mons. Ia sekarang bermain di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen. Reno Mons memiliki darah Indonesia. Hal itu yang membuat para penggemar timnas jadi super antusias, sebab peluang untuk bisa naturalisasi cukup tinggi. Apalagi kabarnya wonderkid Bayer Leverkusen itu bisa memperkuat timnas Indonesia tanpa harus naturalisasi. Performanya yang menarik perhatian timnas Jerman U19, Reno Mons sudah mencatatkan debut bersama Jerman sejak 2023. Dia juga sudah tampil 7 kali di laga persahabatan dan kompetisi resmi seperti kualifikasi Euro U19 bersama Der Panzer Muda. Meskipun baru berusia 19 tahun, Reno Mons sudah menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di level internasional. Apalagi dengan pengalamannya di tim besar Eropa sekelas Bayer Leverkusen, hal itu yang membuat banyak pihak berharap dia bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Pemain asal Jepang, Riku Matsuda, masih berharap untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia di masa depan. Riku memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya, yang membuatnya semakin bersemangat untuk memperkuat tim Merah Putih. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari pemain-pemain keturunan baru menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI juga tengah mencari pemain keturunan lainnya, termasuk Ula Romeni, dan berusaha agar Martin Paes, yang sudah dinaturalisasi, bisa bermain untuk Indonesia. Riku Matsuda, pemain dari Gamba Osaka, tetap berhasrat untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia yakin kualitasnya dapat memberikan kontribusi positif dan berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepadanya. Riku juga berkeinginan untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia secara umum. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi konkret dari Shin Tae-yong tentang ketertarikan terhadap Riku Matsuda. Informasi yang ada baru sebatas rumor. Riku juga memiliki saudara kembar bernama Riki Matsuda. Ia menyebutkan bahwa belum ada komunikasi resmi dari PSSI mengenai peluang bergabungnya ia dengan timnas Indonesia. Saat ini keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat Merah Putih. Terbaru, Tristan Schenhuisen, seorang pemain gelandang bertahan milik klub Fortuna Sittard U21 berminat memulai proses naturalisasi. Hal ini dibicarakan oleh Tristan dalam obrolan konten YouTube milik Yusa Nugraha, 26 Juli 2024. Jika mereka menghubungiku, saya pikir akan tertarik melakukan naturalisasi. Iya, saya terbuka, kata Tristan Schenhuisen. Tristan Schenhuisen dalam masa karir awal sebagai pemain profesional. Setelah menjadi bagian Akademi Fortuna Sittard, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Tentu catatan tersebut menjadi modal yang sangat baik Tristan Schenhuisen menembus tim senior. Saat ini, Tristan sedang fokus dengan persiapan pertandingan pramusim. Martin Paes baru saja menjalani sebuah pertandingan bersama MLS All Star, di mana lawannya adalah Liga MX All Stars. MLS All Star menghadapi Liga MX All Star dalam laga uji coba yang digelar di Lower Field, Columbus, Amerika Serikat, Kamis pagi WIB, 25 Juli 2024. Beberapa waktu yang lalu Martin Paes resmi masuk ke dalam tim MLS All Star. Tentu ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Karena nantinya Paes akan berada satu tim dengan beberapa bintang di Liga Amerika, contohnya adalah Lionel Messi dan Luis Suarez. Dua mantan pemain Barcelona tersebut memang diketahui juga masuk ke MLS All Stars.
Setelah pertandingan selesai, Martin Paes mendapatkan kejutan dari tribun penonton. Dirinya dikagetkan dengan hadirnya fans Indonesia yang rela datang untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Fans itu juga tidak lupa membawa bendera Indonesia. Melansir dari Instagram resmi Liga Amerika Serikat MLS, kiper 28 tahun itu langsung menghampiri fansnya setelah laga berakhir. Hal itu ia dilakukan tentunya untuk menghargai kehadiran penggemarnya. Tak hanya itu, Martin Paes juga menyempatkan diri untuk berfoto dengan penggemar Indonesia itu sambil memegang bendera merah putih. Tentu ini adalah sebuah momen yang pastinya tidak disangka-sangka oleh Martin Paes karena fans Indonesia ternyata ada di mana-mana. Sementara itu, saat ini PSSI sedang mengupayakan agar Martin bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. PSSI bahkan juga sudah mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga perihal masalah Martin Paes. Kiper FC Dallas, Martin Paes ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Shin Taeyong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Pemain keturunan dari Belanda lirik Indonesia sebagai tempat bermain sepak bola. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi peluang pemain keturunan bermain sepak bola. Pemain sepak bola asal Belanda Tristan Schenhuisen mengatakan siap meninggalkan Belanda menuju Indonesia. Benarkah? Tristan Schenhuisen berharap bermain gabung timnas Belanda. Peluang gabung timnas Belanda sangat kecil bagi Tristan Schenhuisen. Gelandang Tristan Schenhuisen tinggalkan Belanda, pilih Indonesia, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia. Persaingan sesama pemain Belanda sangat ketat. Tristan Schenhuisen punya peluang gabung Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tristan Schenhuisen adalah pemain keturunan Indonesia dari Jawa. Pemain tersebut mungkin benar mengidolakan jadi pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Utrecht yaitu Ulla Romeni. Pemain bernama Daan Rots, striker yang bermain di FC Twente dengan statistik yang luar biasa. Padahal, usianya saat ini masih 22 tahun, 2 tahun lebih mat dari Ulla Romeni. Lini depan timnas Indonesia memang menjadi lini yang harus dibenahi jika skuad Garuda ingin bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik para striker timnas Indonesia di level timnas dan klub juga tidak mengesankan sama sekali. Striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah tipe striker yang haus gol, tapi juga bisa memberikan berbagai asit bagi rekan satu timnya, dan karakter tersebut ada dalam diri Daan Rots. Statistik hebat Daan Rots bersama FC Twente sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Sosok striker yang dibutuhkan di timnas Indonesia adalah striker yang memiliki karakter haus gol namun tidak egois dengan memberikan asit untuk rekan setimnya. Timnas Indonesia diketahui saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saat ini beredar kabar, ada satu nama pemain top Eropa berposisi striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia.
Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda Pierre van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Di awal karirnya Sidney van Hooijdonk sempat memperkuat Akademi NAC Breda hingga memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sidney van Hooijdonk bersama dengan SC Heerenveen. Musim terbaik Sidney van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2023. Yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sidney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Selain nama-nama top seperti Ulla Romeni, Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Sidney van Hooijdonk. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir, bahwa Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Pergantian Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA terhambat statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI sampai harus membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga supaya Martin Paes dapat melewati peralihan asosiasi statuta FIFA. Bersama FC Dallas pada musim ini, Martin Paes telah bermain 26 kali di berbagai kejuaraan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kebobolan 40 kali dan merangkum 6 clean sheet. Penampilan Daan Rots bersama FC Twente musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya jadi incaran dengan rencana naturalisasi PSSI. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker haus gol untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama penyelesaian akhir ini menjadi PR besar yang belum terpecahkan meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmangoen maupun Rafael Struijk. Daan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC Twente ini cocok dengan kriteria penyerang idaman ST. Statistik rekan setim Mees Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ulla Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini, jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Namun kini mereka berniat gabung tim asuhan Shin Tae-yong usai berhasil mencetak berbagai prestasi, salah satunya tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah mengalami perubahan besar dalam prestasi dan permainan para punggawa Garuda. Shin Tae-yong, dengan dukungan PSSI bahkan sampai terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dibidik. Beberapa pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama, Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek kanan berusia 25 tahun yang memiliki darah Indonesia Belanda. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan oleh fans Garuda setelah mengomentari unggahan foto Instagram Mark Klok yang berisi foto kebersamaan para pemain timnas Indonesia. Kedua, Ulla Romeni. Bomber FC Utrecht, digadang-gadang akan segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia.
Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Dan ketiga, Mees Hilgers. Sintayong jatuh hati pada kemampuan Mees Hilgers, namun kesulitan dalam proses naturalisasi pemain Twente FC, klub divisi pertama Liga Belanda.